Halo, selamat malam para VTuber seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan yang saling sering ditanyakan oleh para VTuber sekalian, baik di channel YouTube saya maupun di channel Telegram saya. Apa itu pertanyaannya? Bapak Ibu bertanya kepada saya, apa syarat dan bagaimana caranya menjadi seorang PLC, ya? Dan kami sudah beberapa kali juga menjawab, tapi Bapak Ibu ada yang tetap bertanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih detail. Semoga dengan jawaban saya bisa bermanfaat, bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana tepatnya syarat menjadi seorang PLC dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang kepingin menjadi seorang PLC. Oke, saya ambil contoh pertanyaan dari Lintas Batas, ya. Menanyakan, siang Pak, untuk syarat jadi PLC harus apa saja, apakah kita ajukan sendiri, ya. Dan tim kami sudah mencoba memberikan jawaban kepada Bapak bahwa syarat menjadi seorang PLC itu hanya ada dua, ya. Yang pertama harus mempunyai atau mencapai ranking peringkat gold, ya. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua adalah Bapak Ibu harus mempunyai total member dalam grup. Bukan total member tanpa grup, tetapi total member dalam grup harus 450 minimal. Bisa menggunakan jalur grup WA, berarti Bapak Ibu harus punya 3 grup WA, masing-masing 150. Jadi kalau misalnya ada yang 150, 150, maka bisa. Tapi nggak boleh misalkan 200, 100, 200. Loh kan jumlahnya sama, tetapi ada yang di bawah 150. Kalau memang mau WA minimal setiap grupnya 150 kali 3 grup WA. Atau Bapak Ibu juga bisa membentuk grup Telegram dengan minimal 450 member. Dan 450 member itu di luar daripada para pengurus yang ada di situ. Yang admin tidak dihitung sebagai member karena admin adalah para leader. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan minimal 2 syarat tadi. Gold sudah tercapai, kemudian untuk leadernya harus punya grup sebanyak 3 grup WA atau 1 grup Telegram, ya. Tapi apakah semua yang mengajukan pasti dipilih jadi PLC? Tidak, saya jawab. Ada beberapa kriteria saat Bapak Ibu aktif, maka tim kami dari manajemen memonitor Anda, ya. Jadi tidak setiap orang yang sudah gold dan punya grup pasti jadi PLC. Tidak Bapak Ibu. PLC adalah orang leader yang dipilih dari perusahaan yang memang sudah membuktikan dia adalah sebagai leader yang sesuai. Ya, jadi tidak semua orang pasti bisa menjadi seorang PLC. Katakanlah kandidatnya 10, perusahaan hanya memilih hanya mungkin 3, ya, mungkin 3. Jadi tidak semua orang yang mengajukan pasti menjadi seorang PLC. Tetapi PLC adalah orang yang memang dipilih oleh perusahaan, melihat kualitas dia, bagaimana dia aktif mengajar dalam grupnya dia, aktif mengedukasi timnya, aktif untuk memberikan pengetahuan, dan dia juga selalu berkata dengan benar dan sebagainya. Banyak kriteria yang memang dipilih untuk menjadi seorang PLC. Kenapa? Karena PLC itu adalah wakil dari perusahaan yang mempresentasikan sebagai bagian dari manajemen untuk bersuara kepada para member. Sehingga PLC benar-benar diseleksi dengan ketat oleh perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kenapa saya nggak jadi PLC? Berarti belum terpilih. Ada kriteria Bapak Ibu tidak lolos kecuali 20 tadi. 2 tadi adalah prasyarat. 2, gold dan juga punya member 450. Tetapi untuk menjadi seorang PLC tetap masih dalam bentuk dipilih. Calonnya banyak, seperti seorang, ya kalau kita bilang pemilihan legislatif, banyak calon, tapi yang dipilih kan tidak semuanya. Tidak semuanya jadi seorang legislatif, hanya dipilih tertentu aja. Sama dengan PLC, perusahaan punya hak untuk memilih mana yang menurut perusahaan orangnya aktif dan sebagainya dengan kriteria perusahaan, maka dia akan menjadi seorang PLC. Semoga video saya ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sering terlontarkan di dalam grup Telegram maupun dalam channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam VTuber.